Oke ya, video kali ini saya akan mereview motor W175 lagi. Dan ini adalah tipe yang terbaru dari W175 series ya. Ini adalah Kawasaki W175 TR. This is Raven Beats. Kebetulan ini yang tahun 2020, jadi yang model lama. Dan unitnya saya review ini adalah pinjaman dari dealer Surapita Unit Trans Malang. Jadi saya dikasih kesempatan untuk mereview motor ini di dealer ini oleh Mas Iqbal. Nah, sekarang saya akan review secara menyeluruh ya, detail-detail dan juga desain dan segala macamnya, bagaimana sih secara fisik motor ini. Dan saya akan sedikit membandingkan dengan versi W175 biasa dan juga cafe ya, apa aja yang berubah di motor ini. Oke, jadi seperti ini ya bentuk motornya ya. Sekilas kalau kita lihat nggak jauh beda dengan W175 yang lain, cuman kalau kita lihat lebih detail lagi itu cukup banyak sih perbedaannya. Kita lihat dulu dari warnanya. Ini yang saya review warnanya hitam dengan garis stiker warna merah putih, atau putihnya ini lebih ke silver sih sebenarnya. Cukup simpel sih. Dan untuk bentuk fisiknya, kalau saya lihat sih emang hampir mirip ya dengan W175 yang lain. Cuman di sini yang paling kelihatan itu dari spakbor. Ini spakbor depannya ini lebih tinggi ya daripada yang versi cafe ataupun yang biasa, karena ini spakbornya itu bertumpu di segitiga bawah, jadi ada di atas seperti ini. Beda dengan seri yang lain. Kalau yang seri yang lain itu kan dia ada di bawah ya, nempelnya itu di suspensi yang bawah atau female-nya. Kalau ini ikut yang segitiga bawah. Nah, kemudian untuk tangkinya, ini tangkinya lebih kecil daripada yang versi cafe dan versi biasa, dimana ini kapasitasnya 7,5 liter, sedangkan kalau di versi cafe dan yang biasa itu kan 13,5 liter. Jadi ini lebih enak untuk dipakai selap selip sih. Jadi kalau kalian suka off-road, yang off-road ringan ya, itu pasti akan lebih percaya diri dengan adanya tangki yang lebih kecil. Kemudian dari stangnya, nah ini stangnya lebih tinggi ya, jadi lebih naik. Dan di sini ada semacam penyangga atau palangnya ini. Ciri khas motor-motor yang dipakai untuk off-road itu biasanya ada penyangga seperti ini, supaya dia lebih kuat ketika dia jatuh, itu stangnya nggak mudah bengkok. Kemudian yang kedua yaitu bagian suspensi. Nah, ini suspensinya lebih tinggi ya yang depan daripada yang versi cafe. Ini menurut spesifikasi dari website resmi Kawasaki, ini lebih tinggi 35 mm. Kemudian yang belakang ini juga lebih tinggi, yaitu sekitar 27 mm. Nah, yang belakang ini dilengkapi 5 setelan. Jadi tingkat redamannya itu bisa kita setel, ada 5 tingkatan sih. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu untuk dudukan plat nomor, nah ini dudukan plat nomornya ada di bawah lampu utama ya.
Ini saya lebih suka yang seperti ini sih daripada yang di atas, karena kelihatan lebih tidak terlalu merusak desain utama dari motor ini sih. Jadi posisinya di bawah seperti ini, karena yang di versi cafe dan versi biasa itu kan banyak yang mengeluhkan penempatan plat nomornya ada di atas ya. Jadi kurang enak aja gitu dilihat. Cuman kebanyakan motor lain juga ada yang seperti itu. Kemudian di sini ada skid plate atau undercowl ya. Tapi ini lebih cocok diberi nama skid plate. Dan ini bahannya semacam besi. Jadi dia lebih kuat. Dan memang ini dipergunakan kalau kita off-road ringan ya, melewati jalan yang banyak kerikil atau gimana, itu lebih melindungi bagian mesin bawahnya. Jadi ini sangat berguna sekali. Beda dengan versi cafe dan biasa, karena di versi cafe dan biasa itu tidak ada sih skid plate-nya seperti ini. Kita lihat ya sekilas. Yang SE ini tidak ada. Tuh, yang cafe juga tidak ada. Lalu untuk knalpot, nah ini juga berbeda dengan versi cafe, dimana knalpotnya ini lebih naik dan lebih pendek sih. Tuh, kalau yang versi cafe dan SE itu kan dia lebih rendah dan panjang ya. Kalau ini lebih pendek dan lebih naik. Jadi desainnya itu seperti motor-motor bergaya scrambler. Dan menurut Kawasaki juga suaranya ini lebih ngebass, lebih keras dan lebih nyaring sih katanya. Dan kalau saya lihat di review-review motor yang lain, emang suaranya lebih enak sih didengar. Perbedaannya seperti itu sih. Yang lainnya sih masih sama persis. Dari lampunya ini masih halogen semuanya, lampu depan, lampu dekat, lampu jauh, kemudian sein, dan juga lampu belakangnya ini memang halogen. Tapi emang sih motor ini murni klasik. Jadi seperti meregenerasi atau reinkarnasi lah. Motor klasik tapi modern, atau motor klasik masa kini. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk spakbornya, ini spakbornya bahan plastik, bukan plat. Suspensinya juga masih teleskopik biasa dan dilengkapi dengan cover. Jadi ini berguna untuk melindungi suspensi dari kotoran atau debu dan semacamnya. Terus dari remnya, kalian depan ini sudah model cakram dan pakai kaliper tipe aksial 2 piston. Kemudian dari bannya ini pakai motif dual purpose, jadi bisa buat on road dan juga off road. Untuk mereknya sih ini pakai IRC tipe Trail Winner GP210 dengan ukuran 80/100 ring 17. Dan untuk velgnya ini model jari-jari. Ya emang sih khas motor klasik ya. Kemudian di sini klaksonnya ada 1. Dan untuk mesinnya sendiri ini juga spesifikasinya masih karburator ya untuk sistem pembakarannya. Nah, untuk kapasitasnya ini tidak 175 cc, tapi ini lebih tinggi, yaitu 177 cc dengan konstruksi SOHC 2 katup atau 2 klep berpendingin udara. Jadi tidak ada radiator ya di sini. Untuk diameter kali langkah ini 65,5 kali 52,4 mm. Jadi sebenarnya ini lebih kuat untuk tarikan tengah ke atas ya. Berhubung ini konstruksinya SOHC, jadi dia itu karakternya lebih condong kuat di putaran bawah ke tengah. Dan ini menurut Kawasaki ini torsi bawahnya lebih nendang sih daripada versi cafe dan versi SE. Itu banyak faktor, dari berat, kemudian dari knalpotnya juga ini karena lebih pendek ya, otomatis torsinya lebih dapat. Dan beratnya ini lebih ringan karena tangkinya lebih kecil. Jadi lebih pas lah untuk kalian yang suka off-road ringan, karena torsinya lebih nendang. Untuk tenaganya sendiri, ini tenaganya 12,8 daya kuda atau HP
di 7.500 rpm. Kemudian torsinya 13,6 Nm di 6.000 rpm. Untuk perbandingan kompresinya ini 9,1 banding 1. Jadi dengan rasio kompresi seperti itu lebih cocok pakai bahan bakar oktan 90, atau di Pertamina kalian bisa pakai Pertalite lah. Untuk transmisinya ini 5 speed. Jadi ya emang tipikal motor SOHC 2 klep itu transmisinya lebih sedikit daripada yang pakai DOHC atau yang pakai 4 katup. Itu biasanya kan 6, kalau ini 5 speed. Jadi cukup lah. Nah, untuk footstepnya sendiri seperti ini ya, yang depan footstepnya dilengkapi dengan karet, dan ini bisa neku seperti ini. Jadi lebih fleksibel lah kalau kita misalnya, jangan sampai ya kalau kita jatuh itu tidak langsung patah footstepnya, tapi bisa neku seperti ini. Dan ini dilengkapi karet, jadi lebih nyaman dan bisa mengurangi getaran mesin sih ke kaki kita. Kemudian untuk remnya sendiri ini tidak dilengkapi karet sih, tapi ada semacam geriginya seperti ini. Dan warnanya saya suka sih, warnanya hitam doff. Jadi seperti menyatu dengan warna yang lain ya, seperti knalpot, kemudian swing arm. Dan footstep belakangnya ini juga sama persis dengan tipe cafe dan tipe biasa. Dia modelnya itu bulat atau tabung, tapi dilengkapi dengan karet juga sih. Jadi ini sama nyamannya dengan yang depan. Kemudian kita ke kaki-kaki belakang ya. Nah, kaki-kaki belakangnya seperti ini. Swing armnya juga nggak ada perbedaan tuh sama yang cafe dan biasa. Dia modelnya pipa, bukan kotak sih ini, tapi lebih ke oval tuh. Tapi emang cocok sih untuk motor ini, dia minimalis. Dan untuk remnya ini beda dengan yang depan, ini pakai tromol atau drum ya. Jadi ya dari segi pendinginan lebih baik yang cakram. Tapi karena motor ini bukan motor yang untuk kecepatan, dengan model drum seperti ini masih terbilang cukup lah sebagai penyeimbang rem depan. Dan suspensinya ini warnanya merah, jadi kelihatan lebih ini ya, lebih garang itu tuh. Kalau kita bandingkan dengan cafe dan SE itu kan, kalau cafe itu warnanya kuning ya, kalau SE itu warnanya hitam. Jadi kalau dari segi kegaharan lebih gahar yang TR ini. Untuk velg sama dengan yang depan, itu pakai jari-jari juga. Dan untuk ban belakang ini juga pakai IRC Trail Winner dengan ukuran 100/90 ring 17. Terus kita geser ke bagian kiri. Nah, di sini untuk gear rantainya seperti ini ya. Ini nggak terlalu besar sih tuh. Tapi untuk melajukan motor ini dengan gear seperti ini sih, tarikan bawahnya masih cukup oke. Kalau saya pengalaman dari mencoba W175 tipe cafe yang dulu tuh, dia nggak terlalu besar. Terus untuk tuas persneling, nah ini beda dengan tuas rem ya. Kalau tuas persneling ini dilengkapi karet ya, emang ini berguna kalau kita pakai alas kaki, terutama pakai sepatu ya. Itu ketika kita mencongkel seperti ini tidak merusak sepatu kita. Dan ini modelnya satu ya. Biasanya itu kan kalau motor klasik itu ada dua seperti ini, tapi ini hanya satu. Kemudian untuk bodi sampingnya seperti ini. Bentuknya itu beda, tapi sama-sama menggembung sih. Cuman ini lebih mengotak. Kalau yang versi SE sama Cafe itu kan dia lebih melengkung ya, atau membulat. Kalau ini lebih mengotak sedikit, tapi sama-sama keluar. Kemudian detail yang ini cukup berguna ya untuk kalian yang suka bawa barang di belakang. Di sini ada semacam pengait, ada 4, 2 di kanan dan 2 di kiri. Jadi ini bisa untuk mengaitkan tali kalau kalian membawa barang di belakang. Untuk joknya ini secara bentuk mirip dengan yang versi biasa ya, atau yang versi W175 SE.
Karena untuk motif kulit joknya ini pakai skat-skat dengan model jahitan seperti ini, tapi tidak sampai ke bawah seperti di tipe cafe, hanya sampai sini aja. Kita lihat sekilas ya yang SE. Tuh yang SE seperti ini. Tapi untuk secara dimensi ini sedikit lebih kurus daripada yang tipe SE. Tuh. Tapi untuk busanya sendiri ketebalannya mirip sih dengan yang versi SE, cuman beda dimensinya aja. Kalau ini lebih kurus. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya akan coba naik ke kokpit untuk melihat bagian speedometer dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini sih untuk kokpitnya. Pertama yang saya rasakan perbedaannya itu yang pasti dari tangkinya sih. Ini terasa lebih kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada versi cafe dan SE. Tuh. Nah, saya pun meskipun nggak terlalu menjepit seperti ini masih nyaman kok, agak lebar seperti ini. Tuh. Terus dari stangnya juga ini terasa lebih tinggi. Jadi semi motor trail gitulah. Terus dari tombol-tombol juga sama. Di sini ada engine kill switch dan juga starter. Kemudian di sini bagian kiri ada lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Sama persis dengan tipe yang lain. Dari kuncinya juga sama. Tempatnya ini masih belum dilengkapi dengan pengaman magnet ataupun immobilizer. Dari spionnya pun juga sama, modelnya bulat. Tapi memang cocok sih, pas dengan desain motor ini. Nah, untuk speedometer juga kalau infonya itu sama persis dengan W175 yang lain. Cuman bedanya di sini dari angka-angka speedometernya atau penunjuk kecepatan di sini lebih kecil-kecil ya. Karena di sini tulisannya lebih lengkap. Ada 10, 20, 30, 40, 50 sampai 140. Beda dengan tipe yang lain yang hanya kelipatan 20 ya. Jadi 20 langsung 40, langsung 60, langsung 80 seperti itu. Kalau ini lengkap dari 10, 20 sampai seterusnya. Dan di sini ada odometer dan trip meter yang modelnya juga analog. Dan di sini ada satu tombol untuk mereset trip meter. Ya, sama sih dengan versi yang lain. Dari indikator juga sama. Di sini ada indikator lampu jauh, sein dan juga netral. Kemudian yang berbeda lagi, di sini tidak ada semacam bracket untuk plat nomor dan juga tidak ada cover body seperti di tipe cafe. Jadi lebih ringkas dan lebih rapi sih. Nah, mungkin itu aja ya video review Kawasaki W175TR ini yang tahun 2020. Mungkin kalau ada kesempatan untuk test ride, saya akan buatkan video test ride-nya. Dan setelah ini saya akan bahas ergonominya ya di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojarwo138. Dan kalau kalian mau tanya-tanya seputar motor ini, kalian bisa kontak langsung ke Mas Iqbal. Nanti WA-nya saya akan taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.